Meskipun banyak yang bully, banyak yang ngatain, banyak yang ngomong gini, Suzuki apa nggak bisa mindah antenanya dan segala macam. Tapi nyata-nyatanya ya, biarpun fiturnya ini kalah sama Stargazer ya, tapi penjualannya mengalahkan Stargazer loh. Kira-kira kenapa ya? R3 Cruise Hybrid. Jadi mungkin salah satu ketakutan dari beberapa masyarakat itu kalau mobilnya dikasih fitur idling stop adalah oh nanti akhirnya cepat swag dan segala macam. Makanya baterainya sekarang sudah ditambah jadi 10 ampere. Tadi yang lama kan sekitar 4 ampere kan. Jadi sekarang jadi 10 ampere sama dengan XL7 yang hybrid Alpha. Dan ternyata memang penjualannya di bulan Mei itu mengalahkan Stargazer. Dimana kita tahu Stargazer itu fiturnya komplit, klit. Bahkan kalau di sini fitur ADAS aja nggak ada. Tapi inilah spesialnya, apa sih yang bikin mobil ini tuh laris manis. Dan saya pun juga heran, kemarin pada sesi bikin review itu cukup rame. Kalau ngomongin harga sebenarnya juga cukup terpaut jauh nih. Kalau misalkan kalian nggak suka R3 Cruise yang banyak body kit kayak gini, kalian bisa ambil yang tipe GX nya, itu harga 287, berarti selisihnya sekitar 30-an, 33 sama si Stargazer Prime. Mana sih keduanya nih yang paling worth it dimiliki saat ini? Mana yang paling cocok buat orang Indonesia? Tonton sampai habis. Tapi sebelumnya penasaran nggak sih promo-promonya tuh apa aja? Hai, kembali lagi kepada Rista, yaitu sales Suzuki Pulau Gadung kantor pusat, yaitu beramat di Jalan Raya Bekasi KM 19. Tepatnya ada di depan Terminal Pulau Gadung. Nah, selain showroom juga di sini menyediakan yaitu ada tempat servis, body repair dan spare part. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki unit Suzuki bisa Rista bantu bookingkan nanti, dan save nomor Rista di 0857 1040 9267. Atau Bapak Ibu yang ingin membeli kendaraan baru nih, ini sekarang waktunya yang tepat karena lagi banyak promo besar-besaran di Suzuki Pulau Gadung, tentunya sama Rista. Nah, ini dia nih rajanya SUV yaitu XL7, yang dimana kita kasih harga DP nih cuman 15 jutaan atau di angsuran 4 jutaan. Nah, ini dia nggak kalah imutnya, yaitu Suzuki Espresso. Cuman hanya di DP 12 jutaan aja Bapak Ibu. Nah, atau Bapak Ibu milih angsuran di angka 2 jutaan atau 3 jutaan. Nah, ini dia nih hatchbacknya Suzuki paling terlaris. Bapak Ibu bisa hanya di DP 15 jutaan aja atau angsuran di angka 4 jutaan. Nah, ini dia nih unit R3 Cruise yang barusan Mas Teguh review. MPV paling terlaris di Suzuki, yaitu Bapak Ibu bisa milikin DP hanya 15 juta atau angsuran 4 jutaan. Dan ada juga nih promo bunga 0% dan bisa di tenor 7-8 tahun atau juga bisa di bank syariah. Nah, kami juga menerima trade-in atau tukar tambah unit merek apapun dengan harga yang terbaik. Nah, kami juga menyediakan test drive nih, yaitu lengkap di showroom kita, yaitu ada test drive-nya XL7, R3 Cruise, Espresso, Grand Vitara. Nah, jadi untuk Bapak Ibu sekalian tidak usah ragu-ragu lagi kalau emang tidak bisa di showroom, nanti kita bisa datang ke rumah Ibu atau Bapak. Info lebih lanjut bisa hubungi Rista ya di WA 0857 1040 9267. Atau Bapak Ibu bisa juga janjian dengan Rista di showroomnya langsung kantor Suzuki Pusat, yaitu di Pulau Gadungnya. Terima kasih. Kuncinya seperti ini, ada aksen warna biru, ada tombol lock, unlock, dan ini tetap ada kunci manual ya. Tapi saya baru nemu di sini nih yang belum ada di mobil lain. Misalnya nih mobil posisi terkunci ya, kita kantongin aja nih guys. Jadi kalau kita pencet sekali, nih ada fungsi kayak gini nih. Jadi yang kebuka hanya pintu yang kita pencet aja. Ini unik sih. Nah, kalau kayak di Stargazer itu hanya berlaku di bagasi doang. Tapi kalau kita pencet 2 kali, tuh, dia baru kebuka semua. Ini buat gua salah satu yang teknologi atau fitur yang jenius banget sih. Jadi kayak hanya ngebukain untuk yang memang lagi dibutuhkan kayak gitu loh. Dan kalau memang bener ada yang komen antenanya nggak dipindah, iya sayang banget, mungkin next time saya berharap Suzuki kalau nonton ini didengar, nanti mungkin dipindah ke kayak antena Sakvin atau apa kayak gitu. Di sini kacanya polos, belum ada loh, belum ada fitur adas-adas gitu, belum ada. Bahkan lampunya aja ini masih halogen biasa. Ini juga fog lamp juga masih halogen biasa. Dan yang baru R3 Cruise sekarang tuh dapat tambahan body kit kayak gini. Ini warna-warna black glossy kayak gini, grillnya di sini. Dan di sebelah sini tuh bahan dop kayak gini.
kamera 360 juga belum ada ini guys, masih polos-polos kayak gini aja. Tapi kalau secara looks dari tampak depan jauh lebih bisa diterima dibandingin si Stargazer. Setuju ya? Kode mesinnya sama dengan XL7 K15B dengan tenaga 104,7 PS, torsinya 138 Nm. Tenang aja, jadi buat teman-teman yang masih cari mobil, mas saya Matic tapi nggak mau yang CVT, berarti kalian larinya ke sini nih. Nah, sedangkan kalau kayak Stargazer itu kan sudah IVT ya guys. Jadi banyak yang orang kurang suka kayak CVT atau IVT itu banyak nggak suka, orang pengen cari konvensional, lebih kayak kuat nanjak dan segala macem. Ya mungkin kalian bisa beralih ke sini. Air intake-nya juga cukup tinggi teman-teman. Nih setinggi ini air intake tuh pokoknya nggak boleh kemasukan air pada saat banjir. Kalau kemasukan air ya langsung water hammer, wah mesinnya langsung turun mesin. Ini cukup tinggi dan modul ABS-nya letaknya ada di sebelah situ ya. Ini letak kaki di sini. Di sini sudah peredam dan di bagian dalam sini belum dicat. Sebelum beli ukur garasi dulu ya. Panjangnya tuh 4395, wheelbase-nya 2740. Nah, udah kekinian nih. Jadi memang mobil kekinian tuh udah wheelbase-nya semakin panjang nih. Jadi biar duduk semakin nyaman. Beda kan di sini kan tuh. Ada tambahan body kit, ini ada kayak stiker nih. Ini stiker ya. Itu kayak stiker warna hitam. Velgnya kembangnya matching ya. Silver sama grey. Profil ban baknya 185, 65, ringnya tuh 15. Depan cakram, remnya yang belakang masih tromol, remnya ABS, ABD juga sudah ada, dan di sini ada emblem VVT. Dan sekarang yang cruise ini dia tuh two-tone gitu loh guys. Spionnya tuh hitam, ada lampu sen, ini atapnya hitam juga, dan dapat talang air. Dan di sini ada smart entry, ya kan? Dan ini sudah dilapis chrome seperti ini. Dan seolah-olah kalau kalian lihat dari sini tuh kayak floating ini, jadi atapnya tuh hitam semua ya. 1735 untuk lebarnya, tingginya sekitar 1690 ya. Jadi kalau barangkali mau ngukur garasi dulu ya. Udah dapat spoiler, tapi head mount spoilernya tuh di sebelah sini ya. Ini sporty banget, kelihatan sporty ya. Udah dapat defogger, lampunya sudah LED, lampu sininya LED ya. LED ada emblem R3, terus di sini ada emblem hybridnya. Sudah ada kamera mundur, ada parkir sensor juga, dan bumper bawahnya di sini perpaduan nih, warna silver, warna dop sama sewarna body gitu loh. Dan yang tadi saya bilang juga, jadi di sini ada tombol yang kalau kita pencet sekali, ini kan kunci ya, pencet sekali gini karena ngebuka. Jadi keempat pintu lainnya tuh masih terkunci, yang cenderung bikin kita tuh merasa aman, nyaman kalau misalkan lagi istirahat di rest area gitu loh. Misalkan lagi istirahat dulu, lagi ngopi-ngopi atau nongkrong dulu, nggak ada orang yang menyelip ke sebelah sana. Itu pencurian kan sering banget terjadi ya. Tapi kalau misalkan kalian butuh nyimpen barang biar lebih aman, nggak diintip, nih di sini ada tempat penyimpanan tertutup nih. Jadi misalnya kalian mau nyimpen tas atau apa di sini gitu loh, atau buat nyimpen barang belanjaan, copot guys. Ini lebih aman. Bahkan beberapa mobil, gue inget banget dulu ya, sebenarnya yang mulai bikin baris ketiga rata itu dari zaman R3 kalau saya nggak salah baca-baca dulu, zaman dulu ya. Dulu ini kan pas masih saingan sama si Xenia sama Avanza dulu, ini dulu suka digeledekin, suka dibully gitu kan. Mobil keluarga kok penggerak roda depan, akhirnya mereka ikut-ikutan gitu loh guys. Nih, jadi di sini rata kayak gini, dan di sini ada cup holder kiri kanan, ada seat belt kanan kiri, dan ada hook kiri kanan. Ini bisa buat gantungan baju gitu loh guys ya, rapi. Looks tampak belakang jauh lebih bisa diterima ini dibandingin Stargazer tentunya ya. Yang saya suka di dalam R3 ini pertama, ya bodi duduknya sih cukup nyaman, cukup luas kayak gini, dan sudah dilengkapi dengan cruise control, lampunya sudah automatic. Terus di sini dikasih kayak motif-motif karbon gini loh di door trim sini juga gitu kan. Terus tata letak ya, kayak tempat cup holdernya di sini cukup ergonomis, jadi buat naruh juga enak. Bahkan ada blower AC yang tetap dingin, AC juga semburan cukup. Modenya banyak nih, ada atas bawah, ada defogger depan. Nah, tentunya yang saya bahas juga ada yang saya nggak suka. Pertama, ini kayak tanggung gitu loh guys. Ini tidak ada teleskopiknya, cuma tilt doang gitu kan. Terus, oke, di sini remnya memang masih tarik. Cuman preferensi orang, saya yakin penggemar Suzuki pasti lebih suka ini. Tapi kalau gue pribadi, kalau berharap ya suatu saat dikasih lah Electrify auto hold gitu kan. Dan di sini tidak ada konsol. Jadi kayak kalau buat kayak ini kan enak nih buat nahan tangan, ini nggak ada sih kayak gitu loh. Tapi kalau dari segi sini juga jarak pandangnya sudah cukup oke. Tapi memang kalau mobil-mobil kayak MPV, SUV itu pasti pilar-pilarnya pasti gede banget. Tentunya
nggak bisa dibandingin kalau kemarin ada yang komen ya, gue biasa naik Brio, naik Agya beda banget lah, tentunya beda. Ini kan kelasnya memang beda guys, jadi memang desainnya pasti beda. Spion dalam tuh udah ada, ini juga DN juga nggak ada. Sun visornya di sini tuh polos, ya kan? Baru sebelah kiri ada kaca di sini. Tapi justru itu ya, bahkan ya asal teman-teman tahu, head unitnya aja ini kan agak susah untuk connect Android Auto, Apple CarPlay gitu ya. Dia baru bisa mulai smooth tuh di XL7. Ini agak susah nih guys, jujur aja nih. Ya, saya belum berhasil. Tapi yang bikin unik adalah mobil ini balap-balapan loh penjualannya sama si Stargazer. Pertama ya mungkin dari desain dulu, dan fitur yang memang harus dimiliki udah cukup kayak gitu loh. Bahkan kalau kita ngomong misalkan apakah baterainya itu apakah cuma gimmick doang, apakah cukup banget apa enggak, gue belum pernah menguji secara jauh. Baru gue pernah pakai waktu itu yang SL7 ke BSD sih, memang cukup beda banget sih. Dan iritnya ya so-so ya 1:12, 1:13 juga udah cukup sih gitu loh. Jadi balik lagi, kalau misalnya kalian cari mobil yang 3 baris, buat harian, irit dan segala macam, ini aja cukup. Apalagi kalau kalian beli R3 itu adalah brandnya kan sudah lama ada di Indonesia, jadi nggak perlu mikirin harga jual baliknya oke apa enggak. Gak afdol kalau kita review mobil keluarga kita nggak tes speakernya, karena itu fitur entertainment tuh penting sih guys. Dengerin ya. Oke. Ini posisi dibuka. Kekedapannya cukup oke. Speakernya sih bilang cukup oke, juga cukup kedap. Kalian kalau misalkan mau cari mobil, saran saya cuma satu, datang lihat unit dan test drive. Dengan wheelbase 2740 cukup nyaman. Duduknya lebih nyaman dibandingin Rasko. Tapi mungkin kalau di-compare sama Stargazer ya beda lah ya. Stargazer soalnya dia ada pilihan captain seat juga. Tapi kalau ini dibanding sama Ras, lebih nyaman ini. Pasti deh kalian kalau sudah pernah naik Ras atau Terios pasti bisa bilang ini lebih nyaman, ini lebih lega ya kan. Dan kalau kalian beli nanti itu belum dapat kayak gini nih. Nanti tanya sama Mbak Nanda nih, Mbak bisa nggak dapat ini? Tapi kalau gue pribadi, jangan disarungin kayak ini, jelek banget ya. Mendingan biarin aja fabric, pakai sampai puas. Nanti kalau misalkan bosan kalian ganti jok kulit. Kalau kayak gini tuh jadinya malah mobilnya jadi kayak apa ya, kelihatan murah gitu loh, jadi nggak kelihatan mewahnya gitu loh. Dan di sini tidak ada power outlet doang nih, jadi harus beli car charger juga. Dan ini bisa berfungsi jadi armrest kayak gitu. AC-nya juga double blower, ada hand grip kiri dan kanan. Ini lampu biasa aja, masih halogen biasa. Dan untuk baris kedua maupun ketiga, kalian yang bisa nilai sendiri cukup luas apa enggak dan segala macam. Nah, Mas Teguh gimana nih? Udah nyobain unitnya? Sudah. Tadi saya sudah sempat Ya? muter juga, tes Ya. kekedapan kabin juga, Oke. tes suara juga. Cukup oke sih, suspensi juga cukup nyaman. Jadi sebenarnya kedua mobil ini kan memang berbagi platform sama XL7 kan. Iya benar Kak. Cuma memang lebih larisnya memang lebih laris yang si XL7. Pertama, kalau menurut saya yang bikin dia laris pertama kan bentuknya SUV. Orang Iya. Indonesia kan cari SUV, tapi ternyata R3 ini juga 5 besar di bulan Mei. Jadi dia itu balap-balapan sama Stargazer. Iya benar sekali. Dan kalau dari segi harga, ini kan yang terbaru ya Mbak, yang Iya, Cruise benar. kan? Yang Yang Cruise Cruise ini yang sekitar terbarunya R3, 301 juta. Iya, benar. Sedangkan kalau XL7 308. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak suka yang banyak body kit kayak gini, berarti ambil yang GX ya? Yang GX. Itu 287 kalau nggak salah. Iya benar. Jadi overall oke. Mungkin yang bisa saya bilang adalah kenapa yang bisa bikin mobil ini dengan fitur yang mungkin nggak selengkap brand-brand kayak Stargazer itu. Kenapa? Karena modelnya sendiri itu sudah bisa diterima masyarakat Indonesia ya. Iya. pasti Modelnya dong, Kak. modelnya masih apa ya, masih aman gitu kan. Harga jual balik juga ini diskonnya kayak gede. Tahu aja Mas Teguh. Jadi pesan saya cuma satu, kalau misalnya Bapak Ibu cari mobil harus apa Mbak Nanda?
Ya harus sama Rista dong tentunya. Di sini juga kita menyediakan yaitu semua test drive ada Kak. Ada ya, lengkap ya? Lengkap banget. Di sini ada tempat servisnya, body repair, dan showroomnya besar banget Kak di sini. Iya. Itu kantor pusat. Terus kalau misalnya Bapak Ibu nanya, iya ya Mbak Nanda kan bagus-bagusin mobilnya orang yang dijual Suzuki. Tanya dong Bapak Ibu tanya, Mbak Nanda mobilnya apa gitu? Mobil apa Mbak Nanda? Ya alhamdulillah sih Kak, Baleno. Tuh Baleno. Itu yang paling laris juga ternyata, yang malah nomor 1 urutannya gitu loh. Iya benar Kak. Jadi buat teman-teman kalau misalnya pengen buatin video apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagramnya Mbak Rista ya, atau Mbak Nanda ya. Nanda Rista. Iya boleh. Oke. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.